Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali membahas seputar amaliyah-amaliyah yang memang sebenarnya tidak dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Secara umum dikatakan tidak berdalil. Hanya saja pelakunya ini memaksa-maksa dalil supaya terlihat cocok dengan amaliyah yang mereka lakukan. Tapi benarlah kata pepatah, sepandai-pandai menyimpan bangkai, maka akan tercium juga. Sepandai-pandai memanipulasi dalil, akan ketahuan juga kalau sebenarnya amaliyah tersebut tidak punya dalil. Dan amaliyah apakah gerangan tersebut? Kita simak langsung saja videonya. Ada seorang kiai yang menjelaskan bahwa masyarakat jangan langsung diperkenalkan dengan Quran dan hadis, terlalu berat. Masa misalnya itu minuman kopi langsung pakai ceret dan harus pakai gelas begitu. Nah, kalau maulid ini dihapus, tahlilan itu dihapus, amalan-amalan yang lain dihapus, pas kapan masyarakat awam bisa berkumpul bersama membaca bacaan tahlil dan sebagainya? Mereka kan tidak sempat dengan pekerjaan bertani sehari-hari. Mohon penjelasannya perihal hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyamana orang ngeyel dalil perasaan. Artinya dalam beragama terlalu lebih maju tani bang Nabi. Nabi apa lambe? Seman ontah. Are maju ya. Orang bisa polkom-polok sempat setia. Berarti dalam agama terlalu maju bina. Mon budaya lebih maju bi Nabi lo apa? Nabi lambe Roman lambe coba setia okeran lo apa? Soro adalil Quran hadis supaya jelas tegas. Saya malah kijia andi dasar dari al benih faktepekan. Mosok orang lain orang awam langsung ngarak di Quran hadis pada nginom miteng dari ceret kan kolotot culung. Nah ke saya maksud dan ini ke orang ini ke penipuan nih kan. Oh kadang nih ke saya merengis subhat seakan-akan bisa benar. Iya ya langsung dari cengkok maca bedahar kata pilok bisa maca apa boleh suruh ngartain. Iya ya saya ngaji ke orang dak ikan nih ke merengis ini ngaki saya kocak adalil Quran hadis cangkih buru supaya tegas ceria lakar datang dari Allah pantas engkau ngarep ke Allah. Orang awam kadang pancing dengan sateja cara adalil Quran hadis benih kola ta'ala dari macarana milih kiai semolang Quran nggak diketok ceramah kasang pele saya terangaki kiai berdalil Quran hadis. Oh iya kok ngalah aja bila tak ada dalil berarti takut kebayan sambil minta ke Allah. Berarti adalil Quran hadis lebat kau pengen dingaki milih si adalil Quran nggak nikah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaahnya Pak Kiai Sinwani ini, kan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya amaliyah semacam perayaan maulid Nabi, tahlilan, itu tidak berdalil sebenarnya. Dan itu mereka anggap sebagai metode di dalam berdakwah supaya masyarakat awam yang sibuk dengan pekerjaan mereka, kemudian mereka tidak sempat berzikir, mereka ini bisa berzikir melalui adanya acara-acara tersebut. Tapi permasalahannya itu sudah dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah ritual ibadah. Bahkan bukan orang yang awam saja yang menganggap bahwasanya tahlilan, maulidan, yasinan itu ritual ibadah. Bahkan tidak jarang kita mendengar anggapan bahwa ketika ada orang yang meninggal kemudian tidak ditahlilkan, itu sama seperti mengubur seekor kucing.
Ini kan parah kaum muslimin. Bahkan perkara-perkara tersebut dijadikan ukuran untuk menentukan antara ahlus sunnah dan bukan ahlus sunnah. Ini parah ini. Dan lebih ekstrim lagi, mereka ini menganggap orang yang tidak mengikuti amalan-amalan yang seperti itu, Islamnya aneh. Meskipun sholat dikerjakan oleh orang tersebut. Dan menganggap orang yang mengikuti acara-acara semacam tahlilan, maulidan, yasinan, Islamnya itu baik-baik saja. Meskipun tidak sholat, main judi, membuka aurat. Ya, ini kan sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Yang mengikuti tuntunan dianggap aneh, yang hanya akal-akalan dikatakan ahlus sunnah. Dan ini nyata. Mungkin banyaklah yang mengalami hal yang seperti ini. Akan tetapi alhamdulillah, dengan adanya video ini, akhirnya terbongkar juga. Secara tidak langsung mereka ini menunjukkan kekurangan wawasan mereka di dalam metode berdakwah. Dan juga menunjukkan logika mereka yang kurang baik. Kita sudah menyimak tadi. Katanya ada kiai yang mengatakan jangan mengenalkan masyarakat langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ibarat minum kopi, masa masyarakat ini disuruh minum langsung dari ceretnya. Harusnya kan pakai gelas dulu, baru diminum. Jangan langsung dari ceretnya. Sebenarnya ini secara teks benar. Tidak mungkin menyuruh masyarakat memahami Al-Quran dan memahami hadis langsung. Ya, tapi salahnya mereka ini menganalogikan gelasnya itu adalah acara tersebut. Ritualnya tersebut. Padahal yang dimaksud gelas itu seharusnya gurunya, kiainya, ustadznya. Mereka itulah gelasnya. Ustadznya, gurunya, kiainya menjelaskan, menyampaikan apa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka itu gelasnya. Masyarakat mendapatkan ilmu dari gurunya tersebut. Mendapatkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis dari gurunya tersebut. Dikenalkan agama ini dengan dalil-dalil. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama ini kepada para sahabatnya zaman dahulu. Kalau mau dibilang susah dan berat mendakwahi masyarakat sekarang ini, masih susah dan berat ketika Rasulullah SAW mendakwahi para sahabat dan masyarakat pada zaman beliau. Mereka buta sama sekali. Masyarakatnya itu buta sama sekali. Bahkan tidak sedikit yang mereka ini memusuhi Nabi. Meskipun akhirnya mereka menjadi pendukung dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang, kebanyakan jamaahnya nurut sama kiainya. Kiainya bilang A, mereka A. Kiainya bilang B, mereka ikut B. Tinggal kiainya saja yang mengarahkan. Mudah sekarang itu. Ya, tinggal gurunya, ustadznya, kiainya saja. Mengajarkan itu tulus atau modus. Kalau modus karena urusan perut, ya susah. Tidak akan berani berkata jujur. Tidak akan berani menyampaikan ilmu. Karena kalau masyarakat nanti cerdas, pintar, ya hilanglah kebiasaan dapat amplop dan makan enak. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan video ini ada yang tersadarkan bahwa sangat penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Supaya ibadah kita ini jelas asal-usulnya, jelas ajarannya, yaitu berasal dari Allah dan Rasulnya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu saja. Yang penting baik, padahal Allah dan Rasulnya tidak memberikan pengetahuan tentang permasalahan atau tentang amaliyah tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.